wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eka Putri Saptari Wulan, SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah retorika pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Ngamansen. Dalam video ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran berfokus pada strategi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment untuk mencapai CPMK dan sub-CPMK sebagaimana tercantum dalam LPS Retorika. Adapun CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep ilmu retorika. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan ilmu retorika. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari dalam public speaking. Adapun deskripsi mata kuliah retorika ini adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian retorika, sejarah retorika, dan alasan mempelajari retorika. Retorika sebagai suatu proses komunikasi, pengertian pidato, jenis-jenis pidato, dan penyusunan naskah pidato. Dalam penyampaian materi, pada tahap ini saya menyampaikan materi retorika ini secara sistematis dan menarik dengan menggunakan media ajar berupa PowerPoint dan video pidato. Materi ini disampaikan secara tatap muka sesuai dengan pokok bahasa dalam LPS seperti ruang lingkup retorika, hubungan strategis antara komunikasi dan retorika, penerapan retorika dalam proses komunikasi dan public speaking, prinsip komunikasi dan etika dalam public speaking, bentuk-bentuk public speaking, memulai public speaking, public dalam public speaking, ujian tengah semester, persiapan pidato, menggunakan alat bantu visual dalam retorika, penyusunan naskah pidato, menyampaikan public speaking, penyampaian pidato, dan implikasi retorika bagi mahasiswa, serta berlatih public speaking. Saya juga mengaitkan materi ini dengan isu-isu yang aktual dan konteks sesuai dengan kehidupan para mahasiswa untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman. Interaksi belajar. Dalam tahap ini, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi kelompok yang dilaksanakan secara tatap muka. Contoh dari interaksi itu adalah mahasiswa menganalisis serta memahami struktur pidato yang telah saya bagikan, kemudian struktur pidato tersebut dari tokoh public speaking dan menyusun naskah pidato sesuai dengan pemahaman mereka, kemudian dipresentasikan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sub-CPMK yang ke-6 dan ke-11 seperti menganalisis, menyusun, dan menyampaikan pidato. Adapun asesmen, penilaian dalam pembelajaran, penilaian dilakukan ini secara berkesinambungan dan autentik meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian, tugas terstruktur seperti pembuatan naskah pidato. Kemudian observasi, sikap, dan performa pada saat penampilan public speaking. Penilaian itu mencakup sikap sebanyak 20%, keterampilan praktik 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Seluruh penilaian dirancang untuk mengukur pencapaian CPMK 1-3, yaitu penguasaan konsep retorika, pengembangan kemampuan retorika, serta implementasi retorika dalam kehidupan dan komunikasi publik. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah retorika adalah Abidin Zainul Yusuf dengan judul Pengantar Retorika, Dewi Fitriani Utami dengan judul buku Public Speaking, Eka Putri dengan judul Retorika dan Dialektika Komunikasi Publik, Henrikus dengan judul buku Retorika, Rahmat dengan judul buku Retorika Modern, Surik dengan judul buku Retorika dalam Perspektif Teori dan Aplikatif, dan Murianto dengan judul Pengetahuan tentang Protokoler di Indonesia.
Penerapan strategi delivery, interaction, dan assessment dalam mata kuliah retorika ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan reflektif, serta menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi secara efektif, persuasif, dan etis. Berikut cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah retorika. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan adik mahasiswa mengisi daftar hadirnya di LMS yang telah saya buka. Oke, sudah ya. Nah, adapun materi kita di mata kuliah retorika ini pada hari ini adalah penerapan retorika dalam proses komunikasi. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita ya dalam materi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan utama retorika dalam komunikasi publik, memahami kemampuan retoris sebagai bagian dari kompetensi komunikasi, dan yang ketiga, menganalisis penerapan retorika dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks komunikasi massa, politik, pendidikan, dan sosial. Sebelum kita memahami terkait dengan penerapan komunikasi, saya ingin bertanya kepada mahasiswa. Terkait dengan materi kita yang minggu lalu tentang retorika dan sejarah retorika. Baik, saya ingin bertanya, apakah definisi dari retorika itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Retorika adalah cabang ilmu dalam seni berbicara untuk menyampaikan pendapat pada orang banyak. Oke, baik. Saya simpulkan bahwasanya retorika itu adalah salah satu cabang ilmu terkait dengan seni berbicara, di mana kita belajar untuk menyampaikan pendapat kita, argumen kita kepada orang banyak. Itulah definisi retorika. Nah, Adapun tujuan retorika itu sendiri adalah mempengaruhi audiens, pendengar, kemudian meyakinkan serta menggerakkan audiens melalui argumen yang telah kita sampaikan terkait dengan informasi ataupun topik yang telah kita sampaikan. Jadi inilah fungsi ataupun tujuan dari retorika. Oke. Kemudian saya ingin bertanya pada adik mahasiswa, siapakah tokoh retorika sedunia? Atau siapakah Bapak retorika? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Bapak Aristoteles. Oke, Bapak Aristoteles. Nah, di teori Aristoteles itu, ya, dia menggunakan retorika menjadi 3 referensi. Yang pertama adalah ethos. Ethos itu apa artinya? Ethos adalah Karakter pembicara yang dapat dilihat secara langsung dari cara ataupun gaya dia saat berkomunikasi. Itulah etos. Itu memang dari bawaan dari dalam diri si pembicara itu. Bagaimana gaya bicaranya. Bagaimana cara ataupun gaya dia saat berkomunikasi di depan orang banyak. Kemudian bagian yang kedua adalah patos. Patos adalah perasaan emosional, khayalat yang dapat dipahami dengan pendapatan psikologi masanya. Berarti itu artinya perasaannya. Bagaimana cara dia menyampaikan, kemudian bagaimana perasaan emosional dia, bagaimana dia itu mengelola emosi dia ketika dia menyampaikan argumennya ataupun informasinya kepada orang banyak. Artinya dapat kita artikan bahwasanya bagaimana si pembicara ini, si narator ini mengontrol emosinya. Misalnya, ya, saat kita menjadi pembicara di depan, ya, dia ketahui bahwasanya kebanyakan
audiensnya tidak mendengarkan pada saat dia perform. Apakah dia langsung marah, meronta-ronta? Tentunya tidak. Di situ dia mengontrol emosinya. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara pada saat dia menyampaikan informasinya, dia boleh menyelingi. Misalnya, memberikan sambutan hangat. Misalnya, baik para permisah yang hadirin berbahagia. Ataupun sebelum masuk ke informasinya, ke pesannya, dia boleh menyampaikan pantun. Jadi tujuannya apa? Agar si audiens tertarik untuk mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Itulah patosnya. Kemudian bagian ketiga itu adalah logos. Logos itu meliputi pemilihan kata ataupun kalimat yang digunakan si pembicara pada saat dia menyampaikan informasinya, menyampaikan argumennya. Ini dapat kita artikan bahwasanya ketika kamu menjadi seorang narasumber di sebuah workshop. Oke. Nah, di sini audiensnya ini rata-rata mahasiswa di semester 1. Kita ketahui bahwasanya kalau misalnya semester 1 itu masih tamatan SMA ya kan, berarti belum bisa memahami bagaimana sih dunia perkuliahan. Secara otomatis pilihan kata kamu, gaya bahasa kamu tidak mungkin langsung kamu mengarahkan dia itu ke menggunakan istilah ataupun terminologi di bangku perkuliahan. Jangan langsung kamu masukkan kata-kata yang ilmiah. Otomatis kenapa? Karena si mahasiswa itu mahasiswa audiensnya tidak bisa memahami. Berarti kita di samping kita menjadi seorang pembicara, sebagai seorang narator, kita harus memahami siapa target audiens kita. Agar apa? Agar logosnya ini kita kuasai, pemilihan kata kita pada saat kita perform. Jadi inilah bagian inti yang terdapat dalam retorika yang disampaikan ataupun yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai bapak retorika sedunia. Oke, kemudian di sini kita jelaskan terkait dengan kemampuan retorika. Apa saja sih kemampuan retorika itu sendiri? Yang pertama, kemampuan merancang pesan yang disampaikan melalui naskah, kemudian struktur pidato. Kemampuan merancang pesan dalam bentuk naskah ataupun susunan pidato. Kemudian yang kedua, kemampuan memilih bahasa yang efektif. Itu meliputi apa? Gaya bahasa, diksi, struktur kalimat. Kemudian disampaikan dengan cara apa? Bagaimana gaya bahasa kita? Tidak mungkin pada saat kita perform, kita terlalu banyak menggunakan majas. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pada saat kita berretorika, pada saat kita menjadi seorang informan, pasti kita menyampaikan berita ya ataupun informasi yang fakta dan realita. Tidak mungkin selalu menggunakan majas ataupun perumpamaan. Yang kedua ya. Dan yang ketiga, kemampuan menyampaikan secara menarik. Nah, ini meliputi apa? Intonasi, gerak, kemudian ekspresi. Intonasi ini meliputi pelafalan. Di mana pelafalan ini kita harus lafal artikulasi kita dalam menjelaskan ataupun pengucapan A, I, U, E, O. Jadi, kamu nantinya jika menjadi seorang narator ataupun menjadi seorang pembicara, harus jelas lafal kamu. A, I, U, E, O. S, X, R. Ya, itu harus jelas pelafalannya. Agar apa? Agar penyampaian informasi yang kamu sampaikan pada audiens itu tidak disalahartikan. Itulah intonasinya. Kemudian adanya gerak. Ya, gerak ya. Misalnya nih, saya jadi seorang pembicara di sini. Oke. Saya hanya fokus pandangan saya ke depan, kemudian badan saya kaku. Bagaimana tanggapan kamu pada saya? Tentunya performa saya tidak menarik. Jadi kita jadi seorang pembicara itu harus bisa kita menggerakkan yang gerakan kecil. Misalnya kita boleh melangkah ke depan contohnya, kita boleh melangkah ke depan, kita boleh mundur satu langkah, kita boleh ke kanan, kita boleh ke kiri. Kemudian kita boleh menggerakkan gerakan kecilnya, gerakan tangan kita. Itulah satu gerakan.
Dan ketika kita menggerak ini, itulah salah satu cara kita untuk menanggulangi kecemasan pada saat kita berbicara. Gak mungkin saya sambil berbicara, tangan saya seperti ini, seperti apa istilah di tempat. Gak mungkin ya, berarti kita harus menggerakkan gerakan tangan kita. Namun, pada saat kamu perform berbicara, jangan terlalu banyak kamu menggerakkan tangan kamu. Jangan kamu jalannya terlalu kencang kali, tidak. Itu juga mengganggu perform kamu pada saat menjadi seorang pembicara. Oke ya. Kemudian ekspresi. Di kata ekspresi ini, kamu harus memberikan senyuman kecil kamu pada seorang pembicara. Jangan pada saat kamu berretorika, kamu berbicara, kamu dengan wajah yang diam, kaku. Tidak, berarti kamu harus tersenyum kecil. Tersenyum. Tujuannya apa? Agar si pembicara itu menarik untuk mendengar, si pendengar itu menarik, tertarik untuk mendengarkan apa yang akan kamu sampaikan. Oke. Kemudian yang keempat adalah kemampuan memahami audiens. Nah, di sini sebagai seorang pembicara, kita harus paham siapa audiens kita, siapa target kita, bagaimana mereka. Terus kita harus pahami. Tujuannya apa? Agar terjadi komunikasi yang dua arah. Misalnya nih, ketika saya tanya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Pasti kamu menjawab kan, baik, sehat, semangat pagi. Berarti kita harus memahami. Ya, jadi inilah terkait dengan kemampuan retorika. Oke, selanjutnya, dari mana sih proses komunikasi itu? Dari mana? Yang pertama itu adalah sumber. Oke, sumber. Di mana sumber ini adalah pelaku. Ya, pelakunya diartikan sebagai seorang individu ataupun kelompok yang akan menyampaikan informasinya kepada orang banyak. Berarti siapa ini yang akan menyampaikan informasi? Itulah sumbernya, orangnya, pelakunya, informannya. Itu proses yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pesan. Pesan apa yang disampaikan kepada audiens? Ide apa yang disampaikan audiens itu? Baik pesan itu disampaikan secara verbal ataupun non-verbal. Oke, selanjutnya media. Pada saat si informan itu menyampaikan orasinya, ya, pesannya, dia itu boleh menggunakan media. Contohnya nih, pada saat terjadi saat ini, saya menggunakan media PowerPoint sebagai media saya, Infocus sebagai alat pemantulnya. Oke, itulah medianya. Nah, di medianya digunakan sebagai perantara untuk memperjelas penyampaian informasi dari pesan yang akan saya sampaikan. Oke, selanjutnya adanya situasi. Dalam berretorika tentu kita harus memperhatikan situasi dan kondisi dalam kita berkomunikasi. Saya ambil contoh. Misalnya nih, kamu sedang berbelanja ke pasar. Belanja buah nih misalnya, pasar buah. Kamu datang ke sebuah toko. Kamu seorang mahasiswa, no mention, pergi berbelanja buah ke toko. Kamu datangi dengan bahasa seperti ini. Selamat pagi, Ibu. Saya ingin membeli apel. Berapakah buah apelnya 1 kilogram? Oke. Kita kaji, kita analisis. Secara teori bahasanya itu sudah sopan, sudah baik, dan sudah benar. Namun, jika kita perhatikan situasi dan kondisinya dalam berkomunikasi, itu tidak tepat. Karena kita ketahui bahwasanya bagaimana sih situasi di pasar itu tentunya yang tidak formal. Ya. Tapi kalau misalnya di pasar, kita boleh menggunakan, Bu, berapa sekilo apelnya? Pasti dia akan menjawab. Ya kan? 35.000. Berapa samamu? Oh, 1 kilo aja lah. Terjadilah komunikasi. Jadi kita nanti sebagai orang berkomunikasi, kita memperhatikan situasi dan kondisi pada saat kita berkomunikasi agar terjadi komunikasi itu yang dua arah. Jangan hanya satu arah saja.
Paham ya? Paham? Oke. Selanjutnya, di sini ada gangguan. Gangguan ini bisa saja terjadi apabila si penyampai informan itu mengalami ada penggunaan kata-kata sukar. Kata-kata sukar ini bisa saja ketika si informan itu, si pembicara itu banyak menggunakan istilah dari bahasa asing. Itu bisa saja terjadi. Kemudian penyampaian informasi juga menjadi salah satu penyebab gangguan tercapainya tujuan informasi. Selain kata-kata itu yang dimengerti oleh si audiens itu juga tidak bisa memahami. Itu salah satu gangguan kita ya, adanya kata-kata sukar. Oke. Kemudian penerima. Penerima ini adalah siapa? Audiens. Si audiens juga dituntut untuk bisa memahami isi pesan dari yang disampaikan oleh si pembicara. Baik itu dengan istilah decoding. Decoding itu adalah pesan verbal ataupun non-verbal yang disampaikan oleh orator, kemudian dipahami oleh si audiens. Oke. Nah, di sini terakhir adanya umpan balik. Umpan balik ini adalah tanggapan ataupun feedback dari si pendengar setelah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh si orator. Oke ya. Nah, berarti di sini harus terjadi komunikasi yang dua arah. Oke. Selanjutnya, di sini ada penerapan retorika dalam komunikasi. Penerapannya itu yang pertama adalah dalam bidang politik. Jika di dalam bidang politik, secara otomatis kita menyampaikan pidato ataupun kita menyusun pidato itu dalam pesan-pesan persuasif. Ya kan? Kemudian yang kedua, dalam pengajaran ataupun presentasi. Penerapan kita dalam berkomunikasi itu menyampaikan pengetahuan secara meyakinkan. Kita ketahui biasanya kalau misalnya pengetahuan itu dia tuh harus secara fakta. Ya kan? Realita. Tidak ada yang hal dugaan. Berbeda dengan ketika kita menulis karya sastra. Karena karya sastra itu bersumber dari daya imajinasi seorang penulis. Kemudian yang ketiga, dalam media sosial. Nah, retorika visual ini dirasa mempengaruhi opini publik. Ya, opini publik. Kemudian yang keempat, dalam iklan. Retorika dalam iklan itu memanfaatkan daya tarik emosional dan bahasa yang singkat untuk mempengaruhi konsumen. Jadi inilah penerapan retorika dalam kita berkomunikasi. Yang pertama, dalam bidang politik, pengajaran, media sosial, dan dalam iklan. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas. Oke. Nah, selanjutnya, di sini kita masuk ke sesi diskusi. Saya telah mengirimkan link ini dalam LMS kalian. Tujuannya apa? Silakan kamu buka link tersebut. Di sini video pidato presiden. Setelah kamu menonton dan memperhatikan video ini, silakan kamu tentukan unsur etosnya, patos, dan logosnya. Di mana unsur etos, patos, dan logos telah kita dengarkan secara seksama di slide yang kedua tadi. Oke, nah setelah itu, sini ada pertanyaan panduan. Pertanyaan pertama adalah, apa tujuan komunikatif dari pidato tersebut? Artinya dari pidato yang telah kamu saksikan. Oke, kemudian yang kedua, apa bentuk strategi retoris yang digunakan? Apakah dalam politik, komunikasi, pengajaran, ataupun dalam iklan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap audiens? Artinya, bagaimana dampak kepada audiens dari informasi yang disampaikan oleh si narator yang terdapat dalam video tersebut. Oke, silakan kamu berdiskusi. Oke, diskusi, dan nanti hasil jawaban kamu itu silakan kamu kirimkan ke lembar LMS yang telah saya buka. Silakan.
Oke, baik adik-adik mahasiswa, pertemuan kita pada hari ini bisa kita akhiri, namun sebelumnya saya akan menyimpulkan materi dari yang telah saya ajarkan. Nah, berarti bagian retorika yang penting itu ada 3. Yang pertama, etos, patos, dan logos. Etos itu apa? Etos itu adalah bagaimana karakter si pembicara. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan emosional si pembicara. Kemudian yang ketiga, logosnya. Logos itu apa? Si pembicara harus bisa dan menggunakan gaya bahasa, pilihan gaya bahasa dan diksinya. Kemudian, peranan dalam retorika itu dapat kita sampaikan pada saat dalam bidang politik, kemudian dalam bidang pengetahuan, media sosial, dan bisa juga dalam media iklan. Oke, harapan saya dari materi yang telah saya ajarkan ini bisa kamu pelajarin maksimal mungkin, dan sampai ketemu kita di minggu depan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.